Iya. Nyuting anak itu. Cicilan. Woi. Ini rapotan ini. Sama mas terus sama juga satu bulan. Bukan dia namanya porsi ya. Ada yang di. Wadai jimat. Oh, wadai aki. Hah? Oh, ada kabulnya loh. Coba dulu sih. Hah? Coba dulu. Mau? Lihat nih, positif tadi. Coba dulu. Masuk. Coba dibikin dulu. Baik ya. Baik. Hybrid lah ya. Makanya gawe biasa. Kalau nggak turun sifatnya kan emang sini kan. Andromed ini ya. Andromed. Itu lepas aja dulu. Mendingan lagi. Awal lebih tinggi. Salah.
Apa lo sini so? Iki lho kuwi. Yo iki lho bete. Ayo, cop sepuluh. Kaya saya kata di video no barang. Edisi perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang berbarokah ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, untuk menambah keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita, dan untuk memperbanyak bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan mengkaji tentang tafsir surat An-Nisa. Dan insyaallah taala pada kesempatan ini juga kita akan membaca surat An-Nisa ayat yang ke-34. Kita pilih ayat 34 dan 35 insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, kaum laki-laki, kaum pria. Itu rijal, jamak dari kata rajulun, yaitu laki-laki yang sudah baligh. Itu kalau rajulun. Kalau zakar ada juga, itu laki-laki juga. Tapi biasanya kalau zakarun itu mencakup yang belum baligh juga. Tapi kalau rijal itu khusus yang sudah baligh. Qawwamuna 'alan nisa. Mereka adalah para pemimpin atas kaum wanita. Siapa yang mengangkat mereka sebagai pemimpin? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum pria
para suami sebagai pemimpin bagi istri-istri mereka. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yani, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita? Kenapa Allah menjadikan suami pemimpin bagi para istri? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada kaum wanita. Ya. Dari sisi kekuatan fisik, laki-laki secara umum ya, secara umum lebih kuat daripada wanita. Ini secara umum, makanya tangannya laki-laki biasanya lebih kasar, ya kan? Lebih dempal. Kalau ada perempuan dempal, wah takut malahan suaminya. Nah, demikian juga dari sisi kekuatan batin. Laki-laki biasanya secara umum lebih berani, Pak. Makanya kalau malam-malam ada hal-hal yang menakutkan, biasanya istrinya apa? Takut. Kalau ada suaminya, insya Allah lebih tenang. Ya, ada misalkan hewan, ular atau apa masuk rumah misalkan. Nah, kalau perempuan takut, cingkrak-cingkrak. Tapi kalau laki-laki, kalau laki-lakinya penakut juga, wah repot ini. Nah, ini secara umum lebih cerdas, lebih pemberani, lebih sabar. Nah, saya katakan secara umum, ini tidak menafikan, tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil kaum wanita lebih hebat daripada kaum laki-laki. Kan ada sebagian perempuan lebih cerdas daripada kaum laki-laki. Sebagian perempuan lebih penyabar daripada kaum laki-laki. Sebagian perempuan lebih pemberani daripada laki-laki. Ya, tapi hukum secara umum laki-laki yang lebih kuat dan lebih mulia. Kalau ada 1, 2 atau sebagian kecil dari kaum wanita yang melebihi kaum laki-laki, maka ini hanya sebagian. Ya, hanya sebagian kecil, dan hukum sebagian kecil itu tidak dianggap dalam hukum Islam. Yang menjadi patokan adalah yang paling banyak. Al-hukmu bil ghalib, hukum itu yang paling banyak. Ya. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih para suami pemimpin bagi para istri? Alasan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena yang berkewajiban memberikan nafkah kepada para istri adalah suami. Jadi yang wajib memberikan nafkah itu suami kepada istri, bukan istri kepada suami. Dan ini adalah suatu kelebihan. Ya, salah satu kelebihan kaum laki-laki atas kaum wanita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kaum laki-laki ini yang memberikan nafkah kepada para istri. Ya. Nah, bukan kebalikannya. Kalau ada sebaliknya, kaum perempuan yang menafkahi suami, suaminya yang ngaco. Yang berkewajiban memberikan nafkah adalah para suami. Ya, 100% kewajiban di tangan suami. Istri itu 0%. Kalau dia bantu itu boleh, tapi bukan kewajiban dia. Itu bukan kewajiban seorang istri. Nafkah kewajiban bagi suami. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada para suami terhadap istri. Itu salah satu alasannya adalah karena suamilah yang bertanggung jawab memberikan nafkah. Ya. Nah, makanya kalau ada suami yang enggak kerja, justru yang memberikan nafkah adalah istrinya. Biasanya di sini wibawa suami
turun. Ya, bahkan mungkin hilang. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mensifati wanita-wanita yang salihah. Fas-salihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Allah Subhanahu wa taala membagi wanita itu ada dua. Ada wanita yang salihah dan ada wanita yang tidak salihah. Ada istri yang salihah dan ada istri yang tidak salihah. Salihah bukan namanya Siti Salihah, Pak ya. Bukan sekedar nama. Salihah adalah artinya wanita yang baik, yang melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan hak makhluk. Itu definisi wanita yang salihah atau istri yang salihah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita yang salihah, istri yang salihah. Nah, ibu-ibu yang pengen menjadi wanita yang salihah, hendaknya memperhatikan ayat yang mulia ini. Bagaimana karakter wanita yang salihah itu? Bagaimana sifat wanita yang salihah itu? Disebutkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Wanita yang salihah itu pertama, qanitatun. Mereka adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi definisi wanita yang salehah itu apa? Seorang wanita yang baik yang melaksanakan hak Allah dan hak makhluk. Dalam ayat ini Allah menyebutkan hak Allah qanitat, wanita yang menjalankan perintah Allah. Dia rajin ibadah, sholatnya, puasanya, ya, zakatnya, hajinya, baktinya kepada orang tua dan sebagainya. Ini hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at zawjaha wa hafidhat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Jika seorang wanita menjalankan sholat 5 waktunya, menjalankan puasa Ramadannya, ini juga sekedar mengingatkan ibu-ibu akhwat, bentar lagi udah Ramadan, yang masih punya utang, ya, mumpung belum masuk Ramadan lagi, ya, dibayar. Kenapa lebih ditekankan kepada kaum wanita? Karena wanita biasanya banyak utangnya, mesti malah hampir dipastikan. Kalau wanita itu punya utang apa? Puasa. Nah, jadi dia memperhatikan sholatnya, sholat yang 5 waktu, puasanya. Kemudian wa ta'at zaujaha, dia taat sama suaminya. Wa hafizat farjaha, dia menjaga ya farjinya, kehormatannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Allahu akbar. Ini keutamaan wanita-wanita yang salehah, istri-istri yang salehah. Jika dia menjalankan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mengabdi kepada suaminya, maka balasannya adalah surga. Ya, dan surga adalah kenikmatan yang paling mulia. Semua kita pasti bermimpi dan pasti mendambakan untuk meraih surga. Dan surga wanita itu adalah dengan melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak suaminya. Baik. Yang kedua, hafidhatul lil ghaibi. Nah, ini sifat yang kedua. Wanita yang solehah itu sifatnya yang kedua adalah hafidhatul lil ghaib. Dia menjaga
menjaga dirinya. Di sini nggak disebutkan menjaga apa. Ya, lil ghaib, tatkala sendirian, tatkala ditinggal oleh suaminya. Menjaga apa? Nggak disebutkan di sini. Maka ini mencakup apa saja yang biasanya dijaga. Terutama pertama menjaga kehormatan dirinya. Maka wanita yang salehah menjaga kehormatan dirinya. Ya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Enggak selingkuh. Ya. Nah, enggak padahal dia sudah bersuami, ya, bukan kemudian cari yang lain. Demikian juga menjaga hartanya. Wah, mumpung suaminya enggak ada, ya, dia pakai harta suaminya untuk sesuatu yang bukan kebutuhan, ya, atau ya menjaga hal-hal yang lain, menjaga anak juga demikian masuk, ya, karena di sini tidak disebutkan apa yang dijaga. Dalam kaidah ilmu tafsir itu, ya, dalam kaidah ilmu tafsir, hadful ma'mul tufidul umum. Kalau dibuang objeknya, ini di sini menjaga apa nggak disebutkan oleh Allah, maka berarti mencakup umum. Menjaga dirinya sendiri, kehormatannya, menjaga harta, menjaga anak-anak juga masuk. Menjaga anak, menjaga rumah, mungkin aja menjaga rumah. Makanya seorang istri yang salehah salah satu sifatnya adalah apa? Kerasan di rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kalian tetap di rumahnya. Ya, bukan malah yang suka keluyuran, meninggalkan apa? Rumah. Ini bukan sifat-sifat wanita yang salehah. Ya, kalau keluar karena ada kebutuhannya, mau silaturahmi, mau menuntut ilmu atau yang lain, atau belanja sesuai dengan kebutuhan, nggak apa-apa. Tapi suka, ini sering artinya. Nah, ini bukan wanita yang salehah. Nah, bima hafizallah, dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya wanita yang salehah itu dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menunaikan hak yang lain, menunaikan hak suaminya, itu adalah dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wanita yang salehah itu kalau pengen jadi wanita yang salehah, maka caranya dengan dua hal. Pertama, berdoa kepada Allah SWT, mohon kepada Allah SWT supaya Allah SWT menjadikan dia sebagai wanita yang salehah. Karena yang menjadikan kita wanita yang salehah adalah Allah SWT. Andaikan bukan karena hidayah dari Allah SWT, ya, kita nggak bakalan menjadi wanita yang salehah. Betapa banyak orang udah sering ikut pengajian, ya, rumahnya dekat dengan masjid, banyak orang sudah bertubi-tubi banyak sekali, ya, pintu-pintu hidayah, ya, menyapa dirinya, tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk menjadikan dia wanita yang salehah. Yang kedua, cara yang kedua adalah dengan usaha. Berusaha untuk menjadi wanita yang salehah. Untuk menjadi wanita yang salehah bukan hanya sekedar dengan kita bermimpi, menghayal, atau cukup dengan doa saja, enggak. Tapi ada usaha. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah engkau untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu dan mohon pertolongan kepada Allah SWT. Harus ada usaha, semangat. Di antara semangat ditunjukkan dengan ikut, ya, kajian-kajian, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena kita tidak mungkin menjadi wanita yang salehah tanpa bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu harus dicamkan baik-baik. Kita tidak mungkin menjadi wanita yang salehah tanpa bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah, tanpa petunjuk, panduan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada orang pengen menjadi wanita yang salehah, tapi dia kiblatnya adalah, ya, misalkan
peraturan-peraturan barat yang mengajarkan kepada emansipasi, mengajarkan kebebasan, nggak bakalan jadi wanita yang salehah. Kalau pengen jadi wanita yang salehah, ikuti petunjuk Al-Quran, ikuti petunjuk apa? Sunnah Nabi SAW. Itulah sumber ya kebaikan seorang hamba. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin kebahagiaan, jika kita ingin kebaikan, maka itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita nggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, nggak mungkin kita jadi orang yang baik. Mustahil. Man faraqad dalil dhallas sabil. Siapa yang tidak berpegang kepada dalil, tidak mengikuti dalil, dia akan tersesat jalan. Nah, ini sifat wanita yang solehah. Satu, dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya sergap, salatnya, puasanya. Yang kedua, dia menunaikan hak manusia, terutama kepada siapa? Suaminya. Ini dua-duanya harus jalan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, ingat sebuah hadis dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Kalau ngomong nyelekit, tajam, menyakitkan. Maka Nabi SAW mengatakan apa? La khaira fiha, hiya finnar. Nggak ada baiknya wanita seperti itu, dia di neraka. Sebaliknya, Rasulullah ditanya lagi, ada seorang wanita, wahai Rasulullah, sholatnya biasa-biasa saja, yang wajib-wajib aja, puasanya juga demikian, Ramadan saja, tapi dia sama orang lain baik, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Dia di surga. Kenapa wanita yang pertama di neraka dan wanita yang kedua di surga? Karena wanita yang pertama dia cuma baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak baik sama manusia. Sedangkan wanita yang kedua, dia bisa menggabungkan dua-duanya. Di samping dia baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga baik dengan hubungannya sesama manusia. Apalagi kepada seorang suami. Ya, yang memiliki hak yang sangat besar yang harus diperhatikan oleh para istri. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, haqquz zauji ala zaujatihi an law kanat bihi qarhatun falahisatha ma addat haqqahu. Hak seorang suami itu terhadap istrinya, andaikan suami punya borok, luka gitu ya, kemudian dijilat oleh istrinya, istri belum menunaikan hak suami. Ini cuma gambaran loh ya. Seandainya suami punya borok, kemudian dijilat oleh istrinya, istri belum menunaikan. Tapi jangan dipraktekin. Punya borok temenan kok nggak jilat. Nah, ini cuma gambaran. Tentu itu adalah suatu hal yang menjijikkan. Andaikan Anda yang melakukan, itu belum menunaikan hak seorang suami. Bahkan Nabi SAW mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andaikan saya boleh menyuruh orang lain sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Oleh karenanya, bagi para istri, bagi para wanita, jika kita ingin ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi wanita yang salehah, ingin merasakan lezatnya iman, hendaknya memperhatikan ya hak-hak suami kita. La tajidul mar'atu halawatal iman hatta tuti'a zaujaha. Ya, tidaklah seorang istri itu merasakan manisnya iman sampai dia taat kepada suaminya. Tentunya dalam hal-hal yang bukan ya maksiat kepada Allah SWT. Kalau dalam hal maksiat nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taib, ini tipe wanita yang pertama, yaitu wanita yang salihah. Wanita yang kedua, yaitu wanita-wanita yang nggak salihah. Ya, kalau bahasa kasarnya wanita apa ya? Nakal gitu ya. Wanita yang ya nggak salihah. Wallati takhafuna nuzuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan, ini belum terjadi ini, tapi khawatir, sudah ada gejalanya, sudah ada tanda-tandanya. Dia Allah langsung menyuruh, kalau sudah ada kelihatan tanda-tandanya, langsung kemudian diperbaiki. Jangan nunggu parah. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusuzahunna, kenakalan mereka. Ya. Nusus itu kalau seorang wanita merasa lebih tinggi daripada ya laki-lakinya. Itu nusus. Ya. Sehingga mungkin dia membentak suaminya, merasa punya kelebihan daripada suaminya, ya. Padahal yang dijadikan pemimpin adalah laki-laki, suami gitu. Nah, kadang-kadang ada sebagian istri pengen jadi pemimpin juga. Dialah yang ingin mengatur rumah tangga. Sehingga ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melihat ada wanita yang udah mulai ada tanda-tanda gejala yang enggak beres, ya, nusyuz, penyakit nusyuz, yaitu wanita yang merasa lebih tinggi daripada suaminya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, langkah yang pertama untuk memperbaiki, menyelesaikan penyakit tersebut, yang pertama faiduhunna, nasihati dia. Ini langkah pertama, Pak. Jadi kalau kita lihat ada istri kita bangkang kepada kita, istri kita ya tidak sesuai dengan harapan kita, ya bahkan mungkin berani sama kita, ya, maka cara yang pertama adalah ingatkan, idzuhunna, berikan mauidhah kepadanya. Ingatkan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemimpinan kepada para laki-laki, para suami. Bagaimana besarnya hak suami, tadi beberapa hadis sudah saya sampaikan. Ya. Ingatkan sehingga bisa melembutkan hatinya. Sehingga bisa menjadikan dia sadar. Karena kadang-kadang kalau wanita tidak diingatkan, dia akan tetap dalam kebengkokannya. Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Berikanlah wasiat kepada ya wanita dengan wasiat yang baik. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena mereka itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in a'laha. Dan yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Apa bagian atasnya? Ya, lidahnya. Nah, kadang mungkin mereka mengatakan hal-hal yang menyakitkan suaminya dan sebagainya. Makanya ini perlu diingatkan, tapi dengan cara yang baik. Pilih momentum yang baik, pilih kata-kata yang baik. Jangan malah menambah suasana jadi tambah parah. Ya, pilih kata-kata yang baik, tempat yang baik, kondisi yang baik. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau nggak mempan juga, harus dinasehatin dengan baik, dengan cara yang baik juga. Ternyata nggak mempan juga, wahjuruhunna fil madhaji. Hajar. Hajar itu bukan hajar lah. Ya, hajar itu artinya tinggalkan dia. Fil madhaji, di ranjang. Artinya biarkan dia tidur sendirian. Cari kamar yang lain misalkan, atau mungkin di kamar yang sama, dia di timur, kitanya di barat gitu ya. Mungkin nggak ada kamar yang lain gitu misalkan, kamarnya cuma satu. Ya udah, yang penting nggak saling ngomong. Kenapa? Kalau cara yang pertama kita nasihati dengan cara yang baik nggak manjur juga, cara yang kedua. Kenapa? Karena banyak para wanita menganggap
kelemahan para suami adalah dalam masalah ranjang. Oleh karenanya jika seorang suami bisa menaklukkan hal ini, menaklukkan syahwatnya, ya, dan dia bisa mengerem dirinya, maka ini adalah bisa meruntuhkan keangkuhan seorang wanita, ya, bisa meruntuhkan keangkuhan seorang wanita. Nah, kalau udah diemin, ya, udah pisah kamar juga, pisah ranjang juga, masih juga, maka kata Allah Subhanahu wa taala langkah yang ketiga, wadribuhunna, pukullah mereka. Ya, boleh Pak. Yang nyuruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang, "Wih, kasar banget ini KDRT." Ya, kekerasan dalam ruang tidur. Ya, bukan. Allah Subhanahu wa taala yang nyuruh, tapi pukulan yang mendidik. Makanya ada syarat-syaratnya juga. Kita boleh memukul seorang istri itu ada syarat-syaratnya. Pertama, syaratnya adalah kita memukul karena dia salah. Jangan sampai kita mukul dianya nggak salah, atau nggak ngerti letak salahnya apa dia. Jangan sampai terus kadung prak, ternyata apa? Bukan dia yang salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, memukulnya niatnya adalah mendidik, bukan melampiaskan amarah, bukan melampiaskan emosi. Ya, tapi betul-betul niat kita adalah mendidik. Boleh, entah itu istri ataupun anak. Kalau istri ini dalilnya, kalau anak ada dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian salat kalau sudah berumur 7 tahun. Pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun enggak mau salat. Ya. Karena tujuannya adalah mendidik. Nah, mendidik, bukan untuk melampiaskan amarah. Banyak orang pada zaman sekarang, ya, memukul suami, memukul istri, memukul anak karena apa? Hanya sekedar pelampiasan amarah. Nah, ini nggak benar. Gara-gara misalkan di kantor misalkan, atau bisnisnya bangkrut misalkan, atau dia berantem dengan temennya, akhirnya dia lampiaskan amarahnya kepada istrinya, kepada anaknya. Ini salah. Ya, nggak boleh. Yang ketiga, syarat yang ketiga juga adalah pukulan tersebut bukan pukulan yang mencederai. Ya, dipukul misalkan sampai muntah darah misalkan, ya nggak boleh. Dipukul misalkan, ya, sampai rompal giginya, nggak boleh. Ya. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai, tidak. Karena tujuan kita apa tadi? Mendidik, bukan untuk melampiaskan amarah kita. Tujuannya mendidik. Tapi juga jangan terlalu ringan juga. Ini tok, podo ae gak mukul lah. Nah, baik. Yang keempat, tidak boleh pukulan di area kepala, wajah, itu nggak boleh. Kata Nabi SAW, idza qataltum fajtanibul wajh. Kalau kalian berkelahi, hindari apa? Bagian wajah, nggak boleh. Namper misalkan pipinya, wajahnya, ya, lambe ini sampai dumble misalkan. Nah, kok elek ya bojone dhewe sing elek kan tambah repot. Nah, jadi nggak boleh di bagian wajah, karena bagian wajah ini bagiannya paling sensitif. Di sana ada penglihatan, ada pendengaran, ada mulut, ya, dan organ-organ yang sensitif lainnya. Makanya dilarang. Makanya nggak boleh itu Pak, tinju. Nah, itu nggak boleh. Tinju malah sing dijotos adalah bagian mukanya malahan. Smackdown misalnya, perlombaan-perlombaan yang nggak boleh seperti itu. Nah, jadi cara yang pertama adalah dengan dinasihatin, cara yang kedua adalah dengan pisah ranjang, cara yang ketiga adalah
dipukul. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Jika mereka para istri taat kepada kalian, kalau dinasehatin misalkan terus nurut misalkan, atau setelah pisah ranjang dia menyesal misalkan, ya, atau setelah dipukul dia sadar, fala tabghu 'alaihinna sabila, jangan ngungkit yang telah terjadi lagi. Udahlah, yang lalu biarlah berlalu, jangan diungkit-ungkit lagi. Maksudnya kesalahan dia, karena semua manusia pasti punya apa? Salah, termasuk kita sebagai suami juga pasti punya salah. Jadi kalau dia sudah sadar dari kesalahannya, jangan ungkit-ungkit lagi. Termasuk kesalahan dalam rumah tangga, ngungkit-ngungkit masa lalu yang sudah tertutup lah gitu ya. Jangan buka kembali luka yang sudah tertutup. Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi aib kita, jangan bongkar lagi aib yang telah dilalui. Ya, jadi ini penting juga dalam masalah rumah tangga. Ya, kalau seorang istri sudah nurut, dia sudah menyadari kesalahannya, ya udah. Ya, jangan diungkit-ungkit lagi. Kamu pernah begini, kamu pernah begini. Atau juga seorang istri, jangan ngungkit-ngungkit lagi kesalahan suami yang dia mungkin sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia dulu pernah salah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diungkit-ungkit lagi. Kadang-kadang kita ini Masya Allah punya hafalan yang kuat untuk kesalahan pasangan kita. Masya Allah, hafalannya kuat untuk mengingat kesalahan pasangan kita. Tapi jarang sekali orang punya hafalan kuat untuk kesalahan dirinya sendiri. Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha kana 'aliyyan kabira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Maha tinggi sifatnya dan maha tinggi zatnya. Dua. Tinggi apa di sini? Tinggi zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arasy-Nya. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan paham Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana? Bukan di atas arasy. Ini paham yang menyelisih Quran, menyelisih hadis, menyelisihi ijma', kesepakatan para ulama, dan menyelisihi fitrah. Coba fitrah manusia mengatakan bahwa Allah itu di atas arasy. Tanyakan kepada hati kita tatkala kita berdoa, mengangkat tangan kita. Ya, kita mengangkatnya apa? Ke atas. Sebagai bukti bahwa naluri manusia, fitrah manusia mengatakan Allah itu di atas. Demikian juga kita sering dengar orang awam mengatakan apa? Ya, rizki, jodoh, kita serahkan sama yang di mana-mana, apa yang di atas? Yang di atas, biasanya orang bilangnya seperti itu. Kita serahkan aja sama yang di atas. Masya Allah, orang awam tuh bilangnya seperti itu. Pertama itu bukti tawakal dia kepada Allah, kita serahkan sama yang di atas. Yang kedua, itu bukti fitrah manusia itu apa? Allah itu di atas arasy. Ya. Nah, nggak ada yang mengatakan kita serahkan sama yang di mana-mana. Nah. Dan yang kedua adalah tinggi sifatnya, dan ini jelas. Kabira, Allah Subhanahu wa taala maha besar. Makanya setiap kali kita sholat kita mengatakan Allahu Akbar. Allah adalah zat yang maha besar. Baik. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan dua nama ini? Ini penting. Tadi kan Allah SWT memberikan kepemimpinan dalam rumah tangga itu kepada suami. Karena harus ada kepemimpinan, Mbak. Kepemimpinan itu harus ada. Dalam negara harus ada pemimpin. Ya. Demikian juga dalam negara kecil, rumah tangga harus ada pemimpin. Karena segala urusan kalau nggak ada pemimpin kacau. Ya. Nah, di mobil aja harus ada supirnya. Kalau semua merasa jadi sopir, nah, tabrakan nanti malah. Gitu kan? Nah, demikian juga dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga Allah ngasih pemimpin kepada kaum laki-laki, bukan untuk merendahkan kaum wanita.
Makanya Allah mengatakan innallaha kana aliyan kabira. Allah itu maha tinggi, maha besar. Makanya wahai para suami, walaupun kalian dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh kalian semena-mena dengan kepemimpinan kalian. Kalau kalian semena-mena, ingat Allah lebih besar daripada Anda. Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada Anda. Ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi para suami, walaupun dia dijadikan pemimpin oleh Allah, nggak boleh sombong, nggak boleh berbuat semena-mena. Oh, saya pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kamu harus nurut sama saya. Ya, nggak boleh semena-mena kepada seorang istrinya. Karena hukum asal dalam rumah tangga itu adalah ta'awun. Bekerja apa? Bekerja sama. Suami menjalankan kewajibannya, istri menjalankan kewajibannya, menunaikan hak pasangan masing-masing. Disitulah akan tergapai cita-cita bersama, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang suami istri dalam rumah tangga masing-masing harus meniatkan, kita berumah tangga ini tujuannya adalah untuk kepada suatu tujuan, yaitu agar kita bisa masuk surga bersama. Harus seperti itu, punya visi misinya dalam rumah tangga. Jangan hanya sekedar nikah, punya anak, mati. Jangan. Ketika kita menikah, ketika kita berumah tangga, mari kita punya visi misi untuk bisa meraih kepada tujuan yang sama, yaitu bersama-sama masuk surga. Maka kita harus bersinergi, saling membantu antara satu dengan yang lain. Suami bantu istrinya menuju surga dengan cara mendidik, menafkahi, membimbing. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Gandeng tangan istri kita, keluarga kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Istri juga demikian, membantu suaminya. Nabi SAW pernah ditanya tentang harta apa yang paling baik wahai Rasulullah. Kata Nabi apa? Lihat tahid ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah, yaitu memiliki lidah yang senantiasa bersyukur, berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan memiliki seorang istri yang membantunya untuk kepentingan akhirat. Jadi bantu. Lihat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci maki orang-orang kafir Quraisy, hadirlah Khadijah menenangkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peran seorang istri. Ya. Nah, selanjutnya, jika sudah mentok semuanya, ini cara sendiri ini. Makanya konflik dalam yang namanya rumah tangga pasti ada konflik ya. Pasti ada ketidaksepahaman, kadang-kadang tengkar. Biasalah, bumbu rumah tangga. Malah nggak asik rumah tangga kalau nggak ada ribut-ributnya. Ya, itu sudah wajar. Nabi saja, rumah tangga Nabi SAW, rumah tangga yang paling bahagia, pernah nggak ribut? Pernah. Ya, pernah. Tapi nggak tiap hari, kadang-kadang pernah. Rasulullah SAW pernah terjadi biasa. Apalagi istri Nabi SAW banyak ya, 9. Pernah Aisyah cemburu pada Nabi SAW dengan istri-istri yang lain. Bahkan pernah ya, ada seorang istri Nabi SAW ngirimin Nabi pas Nabi di rumah Aisyah. Aisyah cemburu. Piringnya apa? Dibanting makanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, bagaimana kesabarannya Nabi sallallahu. Ya, beliau ngumpulin tuh serpihan piringnya. Ya. Nah, jadi pernah ada. Pernah terjadi juga antara Hafsah dan sampai surat turun firman Allah surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai para nabi, kenapa kamu, wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Itu karena cemburu itu. Nabi SAW habis dari Zainab binti Jahaz. Zainab binti Jahaz itu saingannya Aisyah, saingan terberatnya, karena dia juga istri Nabi yang cantik.
ini akhirnya sepakat, Aisyah sama Hafsah. Aisyah putrinya Abu Bakar, Hafsah putrinya Umar, sepakat. Nanti kalau Rasulullah SAW datang kepada kita, saya atau kamu, bilang, saya mencium darimu bau maghfir. Maghfir itu bau yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Pas beneran ketika Aisyah mengatakan begitu. Kalau Hafsah juga mengatakan seperti itu. Akhirnya Nabi apa mengatakan? Enggak, saya tadi enggak makan maghfir kok. Saya tadi minum apa? Madu di Zainab binti Jahas. Ya udahlah kalau begitu saya enggak bakalan minum madu lagi. Saya janji. Ya, itulah berarti Rasulullah mengharamkan madu. Padahal apa? Madu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya mencari kesenangan hati istri? Hanya untuk menggembirakan hati istri. Enggak boleh kita menggembirakan hati istri kita dengan hal yang membuat Allah murka. Karena mengharamkan apa yang dihalalkan Allah berarti membuat Allah murka. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada percekcokan dalam rumah tangga itu biasa. Rumah tangganya Nabi aja pernah terjadi, apalagi rumah tangga kita yang akhlaknya jauh banget sama akhlaknya Nabi. Nabi itu orang yang akhlaknya paling baik. Khairukum li ahlihi. Sebaik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik sama keluarga saya, pada istri saya. Itu Nabi. Ya. Makanya jangan menghayal kalau rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga yang tanpa masalah. Enggak. Ada masalah. Tapi tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau masalahnya tiap hari, lah itu berarti bermasalah itu. Berarti bukan rumah tangga bahagia. Tapi kalau ya setahun berapa kali lah gitu. Ya, itu wajar. Ya. Baik. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, percecokan dalam rumah tangga, mungkin ada nggak salah paham, mungkin ini itu dan sebagainya, selesaikan terlebih dahulu antara suami dan istri, seperti dalam ayat ini. Makanya sebisa mungkin kalau ada permasalahan dalam rumah tangga suami dan istri, selesaikan sendiri. Jangan melibatkan orang lain, termasuk keluarga kita. Kita udah nikah berarti udah dewasa. Ya, maka selesaikan dulu antara suami dan istri. Nggak usah melibatkan yang lain. Jangan melapor kepada yang lain. Termasuk kesalahan. Ya, kalau kita ada masalah langsung apa? Lapor kepada yang lain, lapor kepada ibunya, lapor kepada bapaknya, bapaknya nggak terima, akhirnya apa? Ngelabrak menantunya nggak terima juga, tambah tukaran, ya kan? Apalagi sekarang ini kadang-kadang masalah rumah tangga curhatnya di media sosial, akhirnya dibaca oleh semua orang. Ini termasuk kesalahan. Jadi masalah rumah tangga itu adalah aib bagi kita. Maka hendaknya kita, yang namanya aib hendaknya kita tutupi sebisa mungkin. Karena kalau udah bocor kepada satu orang saja, menjaga rahasia itu paling susah. Kalau udah kita bocorkan pada satu orang, bocor semua, ya, kepada khayalak ramai. Nggak bisa dipegang. Kalau memang sudah mentok, cara-cara tadi sudah kita lakukan, tapi ternyata hasilnya nihil, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat selanjutnya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian khawatir percekcokan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri, ya udah nggak bisa selesai juga. Di sini sudah yang menyelesaikan bukan suami istri lagi udah. Karena 3 langkah tadi udah diterapkan tapi nggak berhasil. Kalau sudah nihil, maka di sini melibatkan yang lain. Jadi ini sudah kondisi apa? Darurat sudah. Terus nggak bisa harus mau nggak mau harus melibatkan orang lain.
Jadi tapi usahakan terlebih dahulu nggak melibatkan orang lain. Tapi kalau sudah mentok, ya segala usaha untuk menyelesaikan sudah ditempuh tapi juga nggak berhasil, maka melibatkan orang lain. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya, utuslah seorang hakim. Hakim di sini bukan hakim yang harus berprofesi sebagai hakim ya. Perwakilan dari pihak suami. Wa hakaman min ahliha, perwakilan dari pihak istri. Ya mungkin orang yang dianggap berilmu, orang yang dianggap ya cerdas, ngerti tentang permasalahan rumah tangga. Seorang ustadz misalkan, atau orang ada keluarga yang diulamakan misalkan, maka di sini mewakili suami, mewakili para istri diketemukan. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya menginginkan kebaikan, niatnya adalah menginginkan kebaikan, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik antara keduanya. Ya, antara keduanya di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kembali kepada dua wakil tadi, ada yang mengatakan kembali kepada suami dan istri. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya isi hati manusia. Apakah kita menginginkan kebaikan atau enggak? Jadi intinya kalau terjadi percekcokan, kalau masing-masing menginginkan kebaikan, ini bisa ditemukan solusi. Suami istri masih pengen untuk balikan lagi, ada niat untuk memperbaiki rumah tangga yang sudah diambang kehancuran, ya sudah dihambang perceraian. Kalau masing-masing masih memiliki niat iktikad yang baik untuk memperbaiki, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Tapi kalau sudah nggak ada niat, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ya menutup pintu solusi. Ya, udah. Pokoknya saya nggak mau balikan lagi. Nah, ya guys, repot kalau sudah seperti itu. Pokoknya, nah, kalau sudah pokoknya ini repot sudah. Sehingga apa? Hasil apapun nanti nggak akan berpengaruh. Tapi kalau masing-masing punya niat yang baik, maka ini adalah sumber kebaikan. Baik. Dari hadis ini, dari ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah keutamaan kaum laki-laki atas kaum wanita. Ya, jadi Allah SWT memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki atas kaum wanita. Bukan untuk merendahkan kaum wanita, tidak. Ini harus dipahami. Tapi segala sesuatu itu bertingkat-tingkat. Ada di antara manusia yang dijadikan oleh Allah SWT nabi. Nabi tentu lebih utama daripada yang enggak nabi. Ada yang dijadikan oleh Allah SWT laki-laki. Ya, ada yang perempuan. Allah lebihkan kaum laki-laki daripada perempuan. Ya. Tapi dalam masalah-masalah pahala dan sebagainya, Allah SWT menyamaratakan. Ya, ini hanya suatu kelebihan yang Allah SWT berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisad dzakaru kal unsa." Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Mau diapa-apain, wanita tetaplah wanita. Ya. Laki-laki lebih mulia daripada kaum wanita. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bantahan bagi kaum liberal, ya, yang tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengatakan bahwasanya wanita itu sama dengan kaum laki-laki dalam semua derajat, atas nama emansipasi, atas nama persamaan gender, ya, atas nama persamaan derajat, kebebasan dan sebagainya. Mereka ingin kaum wanita sederajat dengan kaum laki-laki dalam semua aspek. Dan ini tentu saja menyalahi dalil dan juga menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah. Karena nggak mungkin wanita itu disejajarkan dengan kaum laki-laki dalam semua aspek.
Kalau kita menyamakan wanita dengan laki-laki dalam semua aspek, ini sama saja dengan menghina kaum wanita. Coba kalau misalkan ada seorang perempuan, kemudian misalkan ya, dia jadi supir trek misalnya, atau jadi kuli bangunan, dolim nggak? Ada seorang wanita jadi supir trek, dolim. Itu nggak sesuai dengan kodratnya sebagai kaum wanita. Ada seorang wanita jadi kuli bangunan, masya Allah. Ada memang, tapi itu menyalahi kodratnya, ya, menyalahi kodratnya. Jadi, loh, kenapa ini? Baik. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah menyalahi kodratnya. Yang kedua, di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Wanita tidak boleh menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki, karena laki-lakilah yang menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak. Salah satunya tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lebih tegas lagi, Rasulullah SAW bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Ya, tidaklah berbahagia suatu kaum jika mereka menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada kaum wanita. Makanya para ulama sepakat, wanita itu nggak boleh jadi pemimpin, nggak boleh. Ya, jadi presiden misalkan, itu nggak boleh. Orang dalam rumah tangga aja nggak boleh, apalagi sebagai apa? Ya, pemimpin dalam dalam negara, nggak boleh. Dalam Islam ini tidak diperkenankan. Taib. Demikian juga perempuan sebagai imam sholat misalkan, ada laki-laki dia sebagai pemimpinnya, perempuan. Kayak dulu di mana? Amerika ya. Aminah Wadud, ya, yang mengimami sholat Jumat, habis khutbah Jumat dia juga mengimami. Ya. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh, karena wanita tidak boleh memimpin kaum laki-laki. Ini secara hukum asal seperti itu. Baik, di antara faedah juga dari ayat yang mulia ini adalah tentang sifat wanita yang salihah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan hak suaminya. Ini wanita yang salihah adalah wanita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya, puasanya dia jaga. Hak Allah Subhanahu wa taala ini yang berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua, dia juga memperhatikan hak manusia, menunaikan hak manusia, terutama kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian adalah al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muatiyah. Sebaik-baik wanita kalian adalah al-wadud, yang penuh dengan cinta, al-walud, yang banyak anaknya, ya, subur. Kemudian al-muatiyah. Al-muatiyah itu adalah yang lembut, ya, nggak kasar, nggak judes, ya, nggak galak kepada suaminya, galak kepada anaknya, enggak. Jadi wanita yang salehah itu adalah orang yang lembut. Kalau galak kasihan anak. Nah, kasihan juga suaminya. Apalagi kalau suaminya kurus sudah. Nah, sakno. Enggak perlu diet ya. Taib, al-muwatiyah. Yang sebaik-baik wanita juga adalah yang mendukung suaminya, yakni mendukung suaminya dalam hal kebaikan.
ya suaminya mau hijrah, dia dukung. Apa Mas? Karena peran seorang istri itu sangat besar. Dukungan seorang istri itu sangat besar pengaruhnya bagi suami. Kalau istri mendukung suaminya dalam kebaikan, suami pun akan apa? Kuat. Tapi kalau istrinya malah gembosin, nah ini suaminya akhirnya apa? Montang-manting. Jadi kalau istrinya misalkan mau keluar, suaminya mau keluar dari misalkan dari pekerjaan yang haram, istrinya mengatakan, udah Mas, ya keluar aja, rizki mah gampang dicari. Masya Allah, ini semangat itu istrinya, apa suaminya, tawakal kepada Allah SWT. Tapi kalau istrinya gadolin, Mas nanti kalau sampean keluar itu kita makan apa? Ya sekarang pekerjaan susah, gak jadi hijrah akhirnya. Jadi peran seorang istri sangat apa? Besar. Makanya dahulu wanita-wanita salaf apabila suaminya mau bekerja, mau keluar kerja gitu ya, istrinya itu bilang apa? Wahai suamiku, ya hati-hati kamu dari pekerjaan yang haram. Mendingan kita mati kelaparan daripada ya kita makan dari makanan yang dari harta yang haram. Subhanallah. Nah, jadi ini sifat wanita-wanita yang salehah. Demikian juga di antara sifat wanita yang salehah adalah berusaha untuk menyenangkan dan taat kepada suaminya. Menjaga hak-hak suaminya, terutama ketika suami pas nggak ada. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, Ayyun nisa'i khair, wanita mana wahai Rasulullah yang paling baik itu? Ini sifat wanita, istri yang baik itu bagaimana wahai Rasulullah? Kata Nabi apa? Allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, yang menyenangkan suaminya tatkala apa? Suami memandangnya. Nah ini maksudnya bagaimana? Tatkala suaminya datang, dia apa? Senyum kepada suaminya, enggak malah apa? Mencucu kalau suaminya. Demikian juga dia berdandan, berhias, ya wedaan. Ini jangan malah kebalik. Sekarang banyak wanita, maaf, mudah-mudahan bukan akhwat yang di sini ya. Banyak orang sekarang terbalik. Masya Allah, kalau ada undangan nikahan atau yang lain, Masya Allah, ya. Kadang-kadang sak jam gak mari ya, maca ya, menor. Nah, tapi kepada suaminya biasa-biasa, bajunya juga biasa-biasa ya. Kadang-kadang saya maaf, saya bau bawang, terasi, biasa aja. Ini kebalik. Mestinya dia berdandan kepada suaminya. Kalau keluar nggak usah dandan. Apa fungsinya dandan ini? Ya biasa aja. Bukan berarti juga bau kecut kalau keluar, enggak. Biasa aja. Ya. Malah Nabi SAW itu melarang perempuan keluar rumah kemudian pakai minyak wangi, karena justru akan menjadi fitnah, menggoda laki-laki yang lain. Jangan dibalik. Jadi ini sifat wanita-wanita yang salehah, menyenangkan suaminya. Kemudian allati tuti'u idza amar, yang taat kepada suaminya apabila suaminya apa? Memerintahkan kepada dia, nurut. Gak ngeyel. Nah, kalau ngeyel itu bukan sifat wanita yang salehah, ngeyel, bantah malah. Nah, kemudian wa tahfaduhu fi nafsiha wa mali, menjaga kehormatan dirinya. Ya, ini penting terutama zaman sekarang ini. Ya, zaman sekarang ini, orang bilang zaman now ini. Banyak ya, entah suami entah istri melakukan hubungan ya di luar nikah, padahal sudah punya suami, sudah punya istri. Gampang sekarang ini kita dipermudah untuk melakukan maksiat kepada Allah. Lewat apa?
medsos, sosial media, HP, ya, Facebook, Telegram dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum Allahu bisyai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu may yakhafu bil ghaib." Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan hewan hewan buruan yang mudah ditangkap oleh tangan kalian dan tombak kalian. Padahal itu dilarang itu kan. Orang kalau ihram umroh ataupun haji itu nggak boleh berburu. Tapi para sahabat saat itu ketika mereka sudah ihram, ini binatang buruan ini lalu lalang, bahkan dipegang dengan tangan pun bisa. Kata Allah itu apa? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Allah ingin menguji kalian siapa yang benar-benar takut kepada Allah. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Kata para ulama, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dimudahkannya orang itu melakukan maksiat itu ujian dari Allah. Sekarang kita diuji oleh Allah dengan gampang banget untuk maksiat kepada Allah. Ya kan? Orang di kamar kunci semuanya, istrinya nggak lihat, anaknya nggak lihat, orang lain nggak ada yang lihat, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Orang gampang sekarang buka YouTube ya, Masya Allah, mau buka apa aja bisa. Orang mau berbuat maksiat, dosa itu dipermudah zaman sekarang. Tapi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah tahu siapa yang benar-benar takut kepada Allah dan siapa yang tidak. Jadi ini ma'asyiral muslimin, penting ya menjaga kehormatan terutama pada zaman kita sekarang ya. Itu sifat wanita yang salehah. Baik. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah solusi mengatasi kenakalan seorang istri adalah dengan 3 hal. Pertama adalah dengan memberikan nasihat kepadanya. Nasihat yang baik, diingatkan bagaimana aturan-aturan dalam agama Islam dalam berumah tangga, bagaimana kewajiban seorang istri kepada suami. Yang kedua adalah dengan pisah ranjang, dengan tidak tidur bersamanya. Yang ketiga adalah dengan dipukul. Jadi dipukul ini adalah boleh kalau tujuannya adalah untuk mendidik. Ini juga bantahan kepada sebagian orang dalam dunia pendidikan yang mengatakan bahwa memukul itu nggak boleh, terutama zaman sekarang ini. Kalau ada seorang guru mukul muridnya, masuk penjara malah. Itu salah satu efek dari teori-teori Barat yang mengatakan bahwa dalam mendidik nggak boleh mukul sama sekali, nggak boleh mukul sama sekali. Ini adalah teori yang salah. Mendidik itu boleh dengan memukul. Banyak orang sadar setelah dipukul, apalagi anak-anak gitu kan. Nah, setelah dipukul dia akan ingat. Tapi dengan patokan-patokan yang tadi sudah kita sampaikan. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, tidak boleh bagi seorang suami semena-mena dengan kepemimpinannya. Nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Nah, pernah suatu saat Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat yang memukul budaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, "I'lam Aba Mas'ud anna Allaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal 'abd." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ini salah seorang sahabat, bukan Ibnu Mas'ud ya, Abu Mas'ud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk melakukan hal ini kepadamu daripada apa yang kamu lakukan kepada budakmu ini. Maka kita pun demikian. Kalau kita berbuat zalim kepada istri kita, menganiaya istri kita, ingat Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kita. Allah lebih mampu untuk untuk melakukan hal yang sama kepada diri kita. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah jika 3 solusi tersebut nihil,
maka caranya adalah dengan mengutus perwakilan dari pihak suami dan istri untuk memusyawarahkan solusi yang terbaik. Apakah dilanjutkan rumah tangganya ataukah cukup sampai sekian saja. Itu nanti dimusyawarahkan. Kalau memang bisa dilanjutkan tentu itu lebih baik. Karena hukum asalnya seorang menikah adalah mempertahankan pernikahannya. Tapi kalau memang yang terbaik ternyata harus kandas di situ saja, yang terbaik adalah perceraian, maka ya itu adalah pilihan yang terbaik. Karena Allah SWT juga tidak mengharamkan perceraian. Kalau memang yang terbaik, yang maslahat adalah perceraian, ya perceraian. Di sini tidak dituntut untuk memutuskan lanjutkan, enggak. Makanya termasuk kesalahan juga kalau kemudian memang ini masalah yang sangat ruwet dan mau nggak mau caranya adalah dengan cerai, nggak bisa sudah disatukan. Jangan kemudian kita memaksakan untuk mempertahankan. Ada sebagian orang itu maksakan, pokoknya pertahankan pernikahan kalian apapun keadaannya. Padahal ini sudah meledak, ini nggak bisa disatukan lagi. Ini nggak adalah cara yang tidak benar. Jadi kalau memang yang terbaik adalah cerai, ya udah cerai. Ya, la dharara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Jangan memaksakan sesuatu yang di luar apa yang tidak mereka mampu. Dan di antara faedah dari hadis ayat yang mulia ini adalah pentingnya niat. Pentingnya niat. Diambil dari mana? Yurida islah. Kalau keduanya menginginkan kebaikan, jadi harus ada niat. Kalau suami istri atau dua perwakilan, karena tadi sudah saya sampaikan ada perselisihan ya. Dua ini maksudnya kepada siapa? Ada yang mengatakan dua perwakilan tadi, ada yang mengatakan suami dan istri. Kalau memang dua-duanya menginginkan kebaikan, berarti syaratnya ada niat. Baik dari suami ataupun dari istri atau perwakilan, betul-betul niatnya adalah untuk balikan, untuk baik. Tapi kalau sudah nggak ada niat, sulit. Ya, seperti tadi saya katakan, kalau udah ngomong pokoknya apapun hasilnya, saya mau apa? Cerai misalnya. Ya udah. Ya, kalau sudah seperti itu, mau dipaksakan juga paling sebentar aja. Ya. Nah, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, adalah ya, al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Kalau kita baik, niat kita baik, Allah akan membalas dengan yang baik. Yuwaffiqillahu bainahum. Allah akan berikan taufik antara keduanya. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang penting terutama bagi kita yang udah berumah tangga, berkeluarga, ya, dan kemudian ada masalah, maka hendaknya memperhatikan jalur-jalur atau aturan-aturan dalam berumah tangga, ya. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar puasa, sholat aja, enggak. Semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Dan ibadah harus dibangun di atas ikhlas dan harus dibangun di atas ittiba. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala syai'an, dengan apapun dan siapapun. Syirik yakni menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat.
antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Ini syirik, dan syirik termasuk dosa yang paling besar. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pelakunya akan kekal di neraka selama-lamanya. Itu dosa syirik. Wa may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah haramkan surga baginya dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini berkaitan dengan hak Allah. Selanjutnya, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti, berbuat baik kepada kedua orang kalian. Ayah, demikian juga ibu. Dan ini menunjukkan tingginya kedudukan orang tua. Kenapa? Setelah Allah menyebutkan haknya, yaitu ibadah, tauhid, dan tidak berbuat syirik, hak manusia yang pertama disebutkan oleh Allah adalah hak orang tua. Diiringkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Digandengkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Ya, kewajiban bagi anak berbakti kepada kedua orang tuanya karena jasa orang tua sangat besar. Baik jasa seorang ayah yang telah memeras keringat untuk mencari nafkah, demikian juga hak seorang ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang merawat anak, menyusui, mengasuh dengan penuh cinta dan kasih sayang dan sebagainya. Wabidil kurba, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kerabat-kerabat kalian. Baik kerabat dari pihak ibu kita, saudara-saudaranya ibu kita, ataupun dari pihak bapak, paman, bibi dari bapak ataupun dari ibu. Demikian. Ini kerabat. Disebutkan setelah orang tua, ini menunjukkan kerabat dari bapak ataupun kerabat dari ibu. Wal yatama, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada anak yatim. Dan anak yatim adalah definisinya man mata abuhu wa lam yablugh. Seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sedangkan dia belum balik. Itu namanya anak yatim. Dia ditinggal mati oleh bapaknya, ditinggal mati bukan ditinggal minggat. Ditinggal mati oleh bapaknya, bukan ibunya. Walam yablugh, dan dia belum balik. Kalau udah balik, jenggotnya sakeh, itu berarti bukan yatim lagi. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Orang miskin yaitu orang-orang yang tidak mampu, yang pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya. Pendapatan dia sedikit jauh dari kebutuhannya. Kebutuhan dia sehari misalkan 100.000, dia cuma mendapatkan misalkan 30.000, 40.000, nggak nyampe 50.000. Kadang-kadang malah nggak dapat sama sekali. Maka ini apa? Namanya fakir miskin. Karena disebut miskin itu mencakup fakir. Kalau disebut fakir mencakup miskin. Wal jaridil kurba. Demikian juga hendaknya kalian berbuat baik kepada tetangga yang kerabat. Ini anjuran bagi kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetangga yaitu orang yang dekat dengan kita tempat tinggalnya, dekat dengan kita, rumahnya dengan kita, dan tidak ada batasan tertentu. Sebagian para ulama memberi batasan 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, tapi pendapat yang kuat adalah tidak ada batasannya. Itu dikembalikan kepada urf.
Ya, dikembalikan kepada uruf. Ada yang mengatakan tetangga itu kalau sholatnya di masjid yang sama. Ada yang bilang seperti itu. Tapi pendapat yang kuat bahwa itu tidak ada batasannya, tetapi dikembalikan kepada uruf. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Maksudnya bukan kerabat, karena tetangga itu kan macam-macam. Ada tetangga yang itu adalah kerabat kita, dan itu yang paling sering. Biasanya orang kan begitu ya, bikin rumah, nanti sampingnya saudaranya, sampingnya pamannya, sampingnya lagi mantunya, dia punya anak lagi, dibikinkan ya. Itu ada seperti itu. Ada juga tetangga itu bukan kerabat dia, pendatang jauh misalnya, yang nggak ada hubungan dengan kita, tapi dia menjadi tetangga kita. Ya, itu maksudnya wal jaril junubi. Was-sahibi bil janbi. Demikian juga as-sahib. Sahib itu teman. Kita juga harus berbuat baik kepada teman, sahabat. Ya. Nah, dengan berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka. Kita jaga ukhuwah persahabatan dengan mereka, dengan memberikan hadiah kepada mereka, dengan berziarah kepada mereka, membantu kesusahan mereka. Itu namanya sahabat. Wa ibnis sabil. Demikian juga berbuat baik kepada ibnus sabil. Itu orang yang musafir. Ibnus sabil itu anak jalan. Anak jalan maksudnya musafir, bukan anak jalanan ya. Nah, anak jalan, ini maksudnya musafir. Sebut demikian karena musafir itu ya selalu di jalan gitu kan. Nah, kita disuruh untuk berbuat baik kepada ibnus sabil, karena biasanya orang ibnus sabil, orang yang safar itu butuh bantuan. Dia mungkin tersesat jalan, kita bantu, jangan malah disasarkan. Nanya misalkan, Pak ini rumahnya ini mana? Oh sana mas. Terus saja nanti belok kiri, belok kanan lagi, terus lagi, belok kiri lagi, hanya sebentar ya. Tiba ya apa? Ketemu kali tiba-tiba. Baik. Jadi kalau dia butuh bantuan, bantulah dia. Atau juga mungkin ya namanya orang musafir, mungkin kehabisan bekalnya, duitnya habis misalkan, atau habis kecopetan. Nah, bantu. Itu namanya wa ibnis sabil. Wa ma malakat aymanukum. Demikian juga hendaknya kalian berbuat baik kepada budak-budak kalian. Budak. Ya. Ini disuruh kita berbuat baik kepada mereka, karena mereka ini adalah orang-orang yang lemah. Walaupun perbudakan itu ada dalam Islam, tapi Islam memperlakukan budak dengan baik. Tidak boleh untuk berbuat kasar kepada budak. Tidak boleh membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat memberatkan. Tidak boleh. Hendaknya tetap menyayangi mereka dan memperlakukan mereka seperti manusia. Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang mukhtal, yaitu orang-orang yang sombong, fakhura, yang membanggakan dirinya. Kenapa? Karena seringkali orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah karena apa? Kesombongan. Orang yang enggak mau beribadah kepada Allah berarti dia sombong. Orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sombong. Ya, walaupun dia profesor, doktor, sekolahnya sekolah tinggi, kalau nggak berbakti kepada kedua orang tua, sombong dia. Nah, atau dia nggak berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, para fakir, miskin, anak-anak yatim, maka berarti dia sombong. Kita nggak boleh ya merendahkan orang lain. Walaupun dia fakir, walaupun dia miskin, ya tidak boleh bagi kita merendahkan orang lain. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dilihat bukanlah harta. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dilihat bukanlah jabatan dan tahta, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi patokan, yang menjadi tolak ukur adalah ya
iman dan amal saleh. Hati manusia, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada postur tubuh kalian, Allah tidak melihat kepada harta kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Baik. Dari ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, wajibnya kita beribadah hanya kepada Allah saja. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah. Ini perintah malah. Dan asal perintah kaidahnya adalah menunjukkan apa? Wajib. Makanya kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah kita. Berdoa hanya kepada Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seterusnya. Ya. Barang siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat zalim. Makanya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, karena ibadah itu hanya kepada Allah. Kalau kita serahkan kepada selain Allah, berarti kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang kedua, diambil dalil dari ayat yang mulia ini adalah haramnya perbuatan syirik. Karena Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah SWT dengan sesuatu apapun. Dan ini larangan. Dan dalam kaidah usul fikih, asal sebuah larangan itu menunjukkan haram. Jadi haram, berbuat syirik itu haram. Bahkan ini termasuk dosa besar. Ketika Rasulullah pernah ditanya, ayyud dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Syirik kepada Allah, asyirk billah. Ini dosa yang paling besar. Ya. Di sini Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an, sesuatu apapun. Ini kalau dalam kaidah bahasa Arab, kaidah fikih juga, syai'an itu adalah isim nakirah, jatuh setelah larangan, itu menunjukkan umum. Artinya bagaimana? Kalian tidak boleh berbuat syirik, menjadikan tandingan bagi Allah dengan siapapun dan apapun. Walaupun yang dibuat tandingan itu malaikat misalkan, nggak boleh. Walaupun yang dibuat tandingan bagi Allah itu adalah nabi, rasul, nggak boleh. Siapapun yang dijadikan tandingan bagi Allah nggak boleh, karena umum. Ya, ini adalah umum. Ya, jadi nggak boleh siapapun yang dijadikan tandingan bagi Allah, apalagi bukan nabi, bukan malaikat. Orang yang menjadikan tandingan bagi Allah SWT hanya kepada seorang wali misalkan. Nabi aja nggak boleh, apalagi cuma sekedar wali. Begitu. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Diambil dari wabil walidaini ihsana. Hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, perintah berbakti kepada kedua orang tua ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Ini hak Allah. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibar kilahuma ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan jika keduanya atau salah satunya telah mencapai usia lanjut, udah tua, ibu kita atau atau bapak kita telah lanjut usia, ditekankan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bakti kepada kedua orang tua itu ditekankan lebih-lebih kalau orang tua kita sudah
tua, udah usia lanjut, mungkin sudah pikun, malah udah sakit-sakitan. Di sini kita lebih ditekankan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Satu, karena orang itu biasanya kalau orang tua kita masih muda, biasanya nggak mau merepotkan anaknya. Orang tua biasanya selagi dia bisa mengerjakan sendiri, dia nggak mau merepotkan apa? Anaknya. Ya, mau kerjakan sendiri, ya udah kerjakan sendiri. Orang tua itu pengen anaknya bahagia, nggak pengen merepotkan anaknya. Yang ada anak yang merepotkan orang tua. Bahkan kita ini sudah punya anak pun kadang-kadang merepotkan orang tua kita. Kita punya anak, dia kerja, anaknya apa? Dititipin sama orang tuanya, suruh ngomong anak kita, merepoti orang tua kita. Padahal kita sudah berkeluarga. Nah, kata Allah Subhanahu yang kedua, kenapa ditekankan kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua tatkala orang tua itu sudah lanjut usia? Karena mereka lemah. Lemah. Kalau masih muda mungkin nggak merepotkan, tapi kalau sudah tua, dia lemah. Siapa lagi yang dia jagokan kalau bukan anak-anaknya? Makanya kedurhakaan anak kepada orang tua rata-rata apa? Kalau orang tuanya udah lanjut usia, rata-rata. Karena kalau masih muda mau ngelawan orang tuanya, orang tuanya masih muda, ngajak gelut sama orang tuanya, kalah dia. Tapi kalau orang tuanya yang udah lemah, kadang ngomong udah nggak jelas, udah sakit-sakitan, udah pikun, ngompol, kadang mungkin buang kotoran. Kadang ini yang sering jadi sasaran bentakan seorang anak. Diomelin, digoblok-goblokin. Ini kalau udah seperti ini. Makanya kita harus mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang benar. Kalau dia ngerti ini adalah perintah agama, mereka nanti akan memperlakukan kita dengan baik. Tapi kalau kita nggak mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, paling nanti taruh di panti jompo atau memperlakukan kita dengan kasar. Mereka akan berharap kita cepat meninggalkan dunia ini. Itu kalau anaknya bukan anak yang saleh. Tapi kalau dia anak yang saleh, maka dia akan menganggap bahwa kita adalah pintu surga untuk mereka. Dia akan berbuat baik kepada kita. Nah, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, adalah anjuran bagi kita untuk berbuat baik kepada anak yatim, untuk berbuat baik kepada kerabat, kerabat terlebih dahulu, kerabat. Makanya ini anjuran bagi kita untuk menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat kita. Cari itu teman-teman kerabat-kerabat bapak kita, kerabat-kerabat ibu kita, sambung dengan mereka. Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yunsa'alahu fi asari, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Sambung. Bentar lagi udah mau Ramadan, mau Idul Fitri. Nah, sekarang didata semuanya dulu. Kadang-kadang kita lupa dengan kerabat kita sendiri, kan? Dan hendaknya kita sebagai orang tua nih ngasih tahu anak-anak kita. Karena anak-anak kita sekarang ini udah kadang lupa dengan kerabat sendiri. Jadi kita yang sudah tua-tua kasih tahu anaknya, ini loh, ini kerabat kalian. Diajari anak-anaknya. Sehingga nanti kalau kita sudah tidak ada, anak-anak inilah yang akan menyambung kekeluargaan. Nah, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah anjuran bagi kita berbuat baik kepada anak-anak yatim. Karena anak yatim ini orang-orang yang lemah. Dia ditinggal tulang punggung ayahnya yang menafkahi dia. Dia butuh kasih sayang, dia butuh sentuhan. Nah,
Rasulullah SAW memberikan ganjaran yang luar biasa kepada orang-orang yang perhatian dengan anak yatim. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Saya dan orang yang merawat anak yatim di surga nanti seperti ini. Dan beliau mengisyaratkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Artinya mendekatkan. Artinya apa? Orang yang merawat anak yatim, pahalanya nanti apa? Dekat dengan Nabi di surga, menjadi pendamping Nabi, tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak pengen bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga? Makanya kata Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari setelah membawakan hadis tadi, beliau mengatakan apa? Haqqa 'ala man yastami'u hadzal hadis an ya'mala bihi. Hendaknya setiap orang yang mengamalkan hadis ini untuk mengamalkan hadis ini, mengamalkan hadis ini. Ya, kenapa? Supaya dia mendapatkan keutamaan liyakuna rafiqan Nabi sallam, agar dia menjadi pendamping Nabi di surga. Wala mansilata a'dham min dzalik. Tidak ada keistimewaan, ya, keutamaan yang lebih besar daripada itu. Jadi ini ayyul ikhwah, ya, anjuran bagi kita untuk peduli kepada anak-anak yatim. Dan di antara faedah juga dari ayat yang mulia ini adalah anjuran bagi kita berbuat baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, ya, yang tidak berkecukupan, ya, yang untuk makan saja susah, kadang utang sana, utang sini, ya, cari pekerjaan susah. Maka hendaknya kita bantu dengan apa yang kita mampu. Ini sangat bagus sekali kalau misalkan, ya, kita punya misalkan yayasan yang peduli dengan hal ini, sosial, ya, kita perhatian dengan anak-anak yatim, perhatian dengan anak-anak orang-orang miskin, para janda dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sa'i alal armalati wal yatama kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang membantu para janda, orang-orang miskin, anak-anak yatim, kata Nabi apa? Seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakni pahala sangat besar. Nah, ini anjuran bagi kita untuk membantu dan menolong mereka, meringankan beban mereka. Nabi SAW juga bersabda, la an amshiya ma'ahin li fi hajatih khairun min an a'takifa syahran fi masjidi hada. Saya berjalan untuk memenuhi, menolong saudara saya, membantu kebutuhan saudara saya. Itu lebih saya sukai daripada apa? Daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Ya, anjuran bagi kita. Maka mari kita semangat untuk membantu orang lain. Jangan cuma berharap dibantu sama orang lain, tapi hendaknya kita punya semangat untuk apa? Bantu orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain, ya, semakin banyak kebaikan yang kita raih. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Nih. Anjuran juga dalam agama Islam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya, ya, dia memuliakan tetangganya. Kalau ada tetangga kita yang butuh, kita bantu. Mau pinjam sepeda motor kita, monggo. Mau pinjam mobil kita, monggo. Jangan dipersulit, medit, pelit. Oh, ini saya anyar ini. Oh, ini saya barusan ditaruh di servis misalnya. Nah, nggak usah apa pelit-pelit. Itu semuanya hanya dunia. Ya, yang paling penting mari kita jadikan ini sebagai ladang pahala. Justru kita harus terima kasih kalau ada tetangga kita yang minta bantuan kita. Kenapa? Karena berarti dia mengirimkan pahala untuk kita. Ini kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Kan gitu. Kan kadang-kadang ada tetangga juga yang malu untuk merepotkan kita. Oh, ini mau nawarkan pahala untuk kita. Harusnya kita senang. Ya.
Karena memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan apa? Pahala. Nah, dia memilih kita, bukan memilih tetangga yang sebelahnya. Kita yang dipilih. Ini kesempatan bagi kita untuk menjadikan itu sebagai ladang pahala. Dan jangan menyakiti tetangga. Ya, dia berbuat baik itu satu, membantu dia. Yang kedua, tidak menyakiti. Percuma kita berbuat baik, tapi kalau menyakiti. Terutama nih yang saya ingatkan, omongan kita. Kalau ngomong nyelekit, ya. Kalau ngomong, ya kita harus hati-hati. Betapa banyak terjadi gesekan dengan tetangga, terjadi pertengkaran dengan tetangga. Kadang-kadang malah nggak wawo kata orang Jawa, nggak ngomong, bahkan bertahun-tahun nggak ngomong sama tetangganya. Karena apa? Karena mungkin ya ada kata-kata dia yang kata-kata kita yang menusuk perasaan dia, hati dia. Ini hati-hati. Nabi SAW bersabda, aksaru khotoya bani Adam bil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Makanya dosa yang dilakukan seorang kepada tetangga itu lebih besar. Maling ngambil harta orang lain itu dosa besar. Tapi kalau maling harta tetangga lebih besar dosanya. Zina itu dosa besar. Tapi kalau zina sama tetangga, istri tetangga itu lebih besar. Ya. Nah, dan hendaknya bagi kita akhlak yang baik kepada tetangga itu yang ketiga adalah dengan menampakkan wajah yang ceria. Ketemu dengan tetangga, assalamualaikum, jabat tangan, ya, pripun kabar, demikian, tanya gimana kabarnya, ya, salam, jabat tangan, sehingga terjadi apa? Ukhuwah, ya, senyum kepada tetangga. Ojo karo bojone. Tempeling sampean. Nah, jadi tabassumu kali akhi kala kasodaqah, senyummu kepada saudaramu itu adalah apa? Sedekah, gitu kan? Nah, jangan ketemu sama tetangga, wah, lengos lah, cucu, ya, tampakkan wajah yang berseri-seri kepada dia ketika kita bertemu dengan. Baik. Dan di antara faedah juga dari ayat yang mulia ini anjuran berbuat baik kepada sahabat, teman. Ya. Kita punya teman. Hendaknya kita berbuat baik kepada dia. Apalagi kalau teman tersebut teman dekat. Nah, teman itu kan bertingkat-tingkat. Ada teman ya pas butuh aja. Ada teman ya pas kenalan. Ada teman yang sangat akrab. Sering ketemu sama dia di kantor, di majelis taklim, di masjid. Ada teman seperti itu, teman nongkrong, ya, curhat, ya. Ini hendaknya kita apa? Jaga, berbuat baik kepadanya, ya. Dengan bagaimana? Dengan memberi hadiah kepadanya, ziarah kepadanya, dan sebagainya. Dan tidak menyakitinya, tidak dengki kepadanya, sombong kepadanya. Ingat, kalau kita punya sahabat terus kemudian putus persahabatan kita, itu pasti karena dosa. Kata Nabi SAW, la yatawadasnan ma tawadasnani summa iftaraqa illa lidzanbin yuhdisu ahaduma. Tidaklah dua orang yang bersahabat karena Allah kemudian mereka berpisah, ya, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh keduanya atau salah satunya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini anjuran berbuat baik kepada para musafir. Ya, karena orang musafir biasanya butuh kepada petunjuk jalan, butuh kepada uang, mungkin kehabisan duit gitu ya kan. Butuh ini, butuh itu, maka hendaknya bagi kita untuk membantunya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah anjuran bagi kita berbuat baik kepada budak. Ya, kepada budak. Termasuk dalam masalah ini walaupun tidak sama sebagai budak, yaitu kepada pembantu kita. Kalau kita punya pembantu, walaupun pembantu itu bukan budak ya, tapi secara hukum adab
biasanya para ulama memasukkan adab kepada budak itu adab kepada pembantu kita, karena budak biasanya dahulu digunakan untuk membantu kita. Ya, walaupun sekarang ini misalkan kalau kita punya pembantu, jangan dihukumi sebagai budak. Ya. Budak itu kalau habis dari peperangan ya, peperangan kemudian ya daripada kita kembalikan nanti malah membocorkan rahasia, ya, daripada kita bunuh dia juga nggak salah, maka dimanfaatkan untuk apa? Kepentingan kita. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, penetapan sifat cinta bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Cinta. Sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah itu punya sifat cinta, makhluk juga punya sifat cinta, hanya saja cinta Allah tidak sama seperti cintanya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah yang menetapkan. Padahal Allah tahu makhluk juga punya pendengaran dan penglihatan. Tapi Allah mengatakan dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini manhaj Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ini penting karena banyak orang yang tersesat juga dalam masalah ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka mengatakan jangan. Ya, jangan tetapkan Allah Subhanahu wa taala itu ya di atas langit. Tinggi di atas langit, karena kalau kita tetapkan nanti sama seperti makhluk katanya. Jangan menetapkan Allah itu punya tangan, karena kalau kita tetapkan nanti sama dengan makhluk. Ini adalah keliru. Kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah bukan berarti kemudian menyamakannya dengan makhluk. Sama-sama tangan, tapi tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Ya, adapun kalau kita mengingkari, berarti kita mengingkari apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan apa yang ditetapkan Allah, tapi jangan samakan dengan makhluk. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang dapat kita bahas. Sudah adzan belum? Baik, bagaimana jika ini ada pertanyaan? Bagaimana jika seorang wanita menjadi pemimpin di tempat kerja dan yang dipimpin 80% laki-laki? Nggak boleh. Kalau dia memimpin laki-laki, ya nggak boleh. Ya, kalau memimpin perempuan sendiri maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau memimpin laki-laki maka ini tidak diperkenankan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Adapun kalau dia misalkan nih sekolah TK. Sekolah TK. Guru-gurunya adalah perempuan semuanya. Emang ada guru laki-laki TK? Enggak ada kan? Belum pernah saya dapati di dunia ini. Ada guru laki-laki TK. Nah, maka seperti itu boleh. Karena dia mengurusi cuman bagian apa? Wanita saja. Ya, atau pondok perempuan misalkan, pondok perempuan. Ya, dia sebagai pemimpinnya perempuan. Dan memang yang paling bagus seperti itu, perempuan ngurusi perempuan, karena dia tahu kalau laki-laki ngurusi perempuan repot biasanya. Tapi kalau perempuan ngurusi laki-laki, nah ini adalah tidak diperkenankan karena dari firman Allah Subhanahu wa taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Demikian juga la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Ya, tidak berbahagia suatu kaum jika mereka menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ya. Wanita berumrah tanpa mahram, apakah umrohnya sah? Umrohnya sah, tapi dia salah karena
tidak safar tanpa mahram, tapi umrahnya sah. Rasulullah SAW bersabda, la tusafiru al-mar'atu ya masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Ya, tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar, ya, perjalanan 1 hari 1 malam tanpa mahram. Ya, itu dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi perjalanan haji itu lama, perjalanan umrah juga lama, ya. Dan seorang wanita perlu ada yang menemani dia. Ya, kalau dia di sana nyasar, ya ketemu wong badui lah, repot lah, dipek wong. Nah, jadi jangan kira apa namanya, ya, masalahnya masalah yang gampang gitu ya. Oh, sekarang gampang kok. Ya. Wanita-wanita sekarang cerdas. Emang wanita-wanita dulu nggak cerdas? Wanita-wanita dulu, istri-istri Nabi, para sahabat-sahabat wanita. Ada sebagian orang seperti itu. Ketika kita sampaikan hadis Nabi, oh itu kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang beda hukumnya. Apa yang membedakan? Sama-sama wanita. Ada lagi yang membedakan. Itu yang nggak boleh itu kalau wanita-wanita yang gadis. Kalau wanita yang tua nggak apa-apa katanya. Itu dari mana pembedaan-pembedaan seperti itu? Ya, justru yang bahaya itu yang masih gadis. Ya, itu yang malah bahaya. Nah, karena wanita itu mudah untuk ditipu. Dia lebih mudah ditipu. Ada laki-laki sana yang deketin dia, sok jagoan, sok bantu dia, biasanya apa? Mudah percaya gitu aja. Nah, makanya Islam sangat menjaga kaum wanita. Tidak boleh bagi kaum wanita misalkan nikah kecuali dengan walinya. Laki-laki nggak pakai walinya, tapi kalau wanita harus pakai wali, karena biasanya gampang ditipu. Ya, gampang ditipu. Itu semuanya bukan berarti merendahkan kaum wanita, justru karena Islam memuliakan kaum wanita. Ya, adapun hukum umrohnya tetap sah, karena tidak semua pelanggaran itu membatalkan. Ya, tidak semua pelanggaran itu berarti membatalkan. Itu tidak berkaitan dengan syarat sahnya umroh, maka tidak mempengaruhi keabsahan umroh, cuma ya mengurangi pahalanya, Wallahu a'lam. Dosa yang ditanggung oleh suaminya. Hah? Dosanya yang Dosanya yang nanggung, wallahu a'lam, siapa yang nanggungnya? Suaminya kalau membolehkan dia berangkat tanpa itu berarti ikut. Dia juga yang berdosa, bukan suaminya aja, Pak. Istrinya juga. Kalau dia berangkat sendiri, kalau dia ngerti kan berarti saya nggak usah berangkat. Nah, tapi dia berangkat sendiri berarti dia juga nanggung dosanya. Kalau suaminya tergantung, suaminya ridho apa enggak. Kalau kadang kan mungkin dia berangkat sendiri, suaminya nggak ridho. Sampean ridho nggak ridho, aku tetap berangkat, misalkan. Nah, ini berarti kan bukan suaminya yang berdosa. Ya. Bisa juga yang berdosa adalah travelnya, itu juga nanggung dosa. Ya, nanggung dosa juga. Memperbolehkan, mengizinkan. Nah, jadi siapa yang terlibat untuk ini maka dosa. Tapi sekali lagi itu tidak mempengaruhi apa? Keabsahan umrohnya. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.